Stay Kartini. Kapan ke Lampung Kartini? Tanggal 11 ya? Iya Pak, sekitar tanggal 11 sampai 15 gitu Pak. Ya sudah diinfokan sih. Tanggal 11 sampai 15 ya kalau asal tiketnya ya. Tiket ke Lampung. Lampung, memang Kartini asli orang Medan? Iya Pak, aslinya Medan. Oh, Medan. Merantau jauh ke Jawa ya? Udah tinggal sama orang tua sih Pak di Malang. Oh, di Malang sudah sama orang tua. Iya. Gitu. Berarti kampung halamannya di Padang ya? Di Medan. Medan. Mbak Dewi orang Medan bukan ini? Bukan Pak. Kita tunggu yang lain ya. Jam 10 kita baru mulai. Materinya juga belum nyampe. Bentar ya. Indonesia. Indonesia merupakan negara besar, negara dengan sumber daya alam yang sangat kaya dan berlimpah. Namun, potensi itu belum cukup. Untuk menjadi bangsa maju dan bersaing, dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang memiliki bekal pendidikan, ilmu teknologi, dan bisnis yang memadai. Dengan mimpi yang besar untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu, Yayasan Alfian Husin mengawali mimpi itu dengan merintis sebuah lembaga pendidikan pada tahun 1996 yang kemudian selalu mendukung semua program dari ibu dan majalah, baik akademik maupun akademik, mencerdaskan anak bangsa, khususnya di profesi laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dekat dengan pusat perbelanjaan, rekreasi, dan pusat pemerintahan kota
Bandar Lampung. IB Dharma Jaya menciptakan lingkungan bertempat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 93 Pelabuhan Ratu Bandar Lampung. Kampus Biru IB Dharma Jaya memiliki visi menjadi perguruan yang unggul dan berdaya saing berbasis teknologi dan bisnis. nasional, IB Dharma Jaya sudah mendapatkan sertifikat penjamin mutu internasional dari Kemendikbud, yang mana kami merupakan salah satu dari 27 perguruan tinggi yang mendapat. Dengan bimbingan dosen senior yang telah berpengalaman di bidangnya, IB Dharma Jaya mampu melaksanakan sistem pembelajaran yang kreatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi dan bisnis. Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari beberapa jurusan dan program studi antara lain Teknik Informatika, Sistem Komputer, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, dan Teknik Komputer. Di Fakultas Ilmu Komputer IB Dharma Jaya, semua pembahasan tentang komputer dibuka secara mendalam dalam kemasan mata kuliah dan materi pembelajaran yang up to date, sehingga setiap lulusan dari fakultas ini mampu dengan mudah menggunakan keilmuannya di dunia kerja dan bisnis yang sedang berlangsung. Fakultas Bisnis dan Ekonomi terdiri dari manajemen, akuntansi S1, dan akuntansi D3. Di fakultas ini, setiap peserta didik dibekali dengan ilmu manajemen dan akuntansi, baik yang bersifat manual maupun yang telah terkomputerisasi dan terintegrasi secara digital. Bekerja sama dengan beberapa universitas ternama di luar negeri, IB Dharma Jaya membuka program internasional, di mana memungkinkan peserta didik belajar selama 3 tahun dan mendapat 2 gelar, satu dari IB Dharma Jaya dan satu lagi dari universitas di luar negeri tersebut. Tak hanya itu, IB Dharma Jaya juga melakukan program kerjasama dalam dan luar negeri yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, hingga pertukaran pelajar, dikti, dan IT. IB Dharma Jaya juga menyelenggarakan program pendidikan pasca sarjana sebagai bentuk keseriusan dalam melaksanakan manajemen pendidikan tinggi yang bermutu pada akuntansi. Dharma Jaya kita buka karena adanya permintaan dari kepala stakeholder di Pandemi Provinsi Lampung, yaitu menangkan potensi yang di bidang
sekedar menyiapkan materi pembelajaran yang berkualitas, Dharma Jaya juga memfasilitasi seluruh kegiatan belajar dan mengajar dengan sarana dan prasarana. Hanya melahirkan manusia-manusia yang berprestasi, ini Dharma Jaya juga menyebarkan show training dan perlombaan bergengsi dengan provinsi internasional. Mendorong pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk berkarya dan terus berprestasi. Kami selalu memfasilitasi dan memberikan bakat mahasiswa untuk berprestasi yang benar, dapat intensif, teamwork, dan manajerial mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa Dengan terus meningkatkan mutu pendidikan, IB Dharma Jaya berkomitmen mencerdaskan masyarakat dan memajukan bangsa. adalah kampus yang menyenangkan. Kami adalah kampus yang memiliki jiwa kompetitif. Kami adalah kampus yang memiliki wawasan internasional. Oleh karena itu, if you want to be advanced, you want to be entrepreneurship, if you want to be international, kampus Indonesia bisa. Oke, kita mulai kelas kita pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat Semoga pagi. Halo Christine, Ya, how are Pak. you? Fine? Fine, Pak. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini mungkin yang lain boleh buka Zoom biar kita bisa saling enak ya ngobrolnya. Kalau misalkan ada kegiatan nanti boleh off on cam ya, kayak ada beberapa teman-teman yang masih ada kegiatan uping ya kayaknya ya. Boleh nanti menyusul untuk di on kan camnya. Baik, baik teman-teman semua, hari ini kebetulan hari perdana kita ketemu di pembelajaran mengenai modul Nusantara. Seharusnya kita luring ya, tapi ternyata luringnya diundur tanggal 11. Jadi nanti maybe setelah tanggal 11 baru kita pakai luring. Nah, teman-teman semua, hari ini temanya adalah sebenarnya kunjungan ke vihara saya lupa dulu. Vihara Tai Hin Bio ya. Jadi vihara Tai Bin Ho ini adalah
vihara yang begitu megah di Bandar Lampung ya. Nanti akan dipandu oleh Mbak Pandewi sebagai moderator dan ada narasumbernya nanti Mbak Christina Damayanti. Jadi nanti kita diskusi terkait dengan kehidupan toleransi keagamaan di daerah vihara seperti apa. Terus kenapa viharanya kok bagus banget. Nanti akan diputarkan video ya. Jadi ada video pengantar. Nanti Mbak Dewi juga akan membuka terlebih dahulu. Dan kita nanti akan bercerita sama Mbak Christina. Mbak Christina ini kebetulan adalah aktivis dari UKM Buddha. Jadi beliau memang kebetulan sembahyangnya di vihara tersebut dan tidak cukup banyak lah yang beliau pahami tentang vihara tersebut. Jadi nanti kita banyak sharing, banyak ngobrol lah sama Mbak Christina dan teman-teman semua juga kalau bisa aktif ya, kita ngobrol bareng-bareng. Santai aja, nggak usah terlalu, bukan pelajaran mata kuliah ini ya, bukan pelajaran akuntansi, bukan pelajaran statistika ya. Tapi ini pelajaran yang seharusnya sistemnya jalan-jalan ya. Kita kan mau jalan-jalan. Ya, anggap aja kita hari ini mau naik bus menuju ke Vihara Tai Bin Ho gitu kan. Udah sampai di sana, banyak duren di sana. Wah, terus ada apa namanya? Ada pusat oleh-oleh ya, Mbak Christina ya di sana ya. Jadi, tapi jangan belanja dulu, baru pertama udah mau belanja, nggak mungkin. Ya, di situ ada pusatnya Duren Lampung, walaupun bukan pusat banget sih, tapi dari situ banyak. Dan di situ juga pusatnya keluarga mayoritas Tionghoa ya, Mbak Christina di sana ya. Jadi nanti kita boleh cerita dan nanti boleh lihat sih video Vihara Tai Bihonnya seperti apa. Untuk menyingkat waktu, silakan Mbak Van Dewi untuk kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dedi yang udah mempersilahkan saya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Nah, masih ya, pada bingung harus ya. dijelasin Kak. Jadi kalau di Lampung, kalau misalnya pada bilang tabi pun, nah kita harus menjawab dengan iya pun gitu. Jadi sapaan gitu. Saya ulangi lagi deh kayaknya ya Pak ya. Oke, saya ulangi lagi, tabi pun. Ya pun. Ya pun. Ya, jadi itu adalah bahasa sapaan ya teman-teman. Jadi kalau jangan heran nanti kalau ketemu ada tabi pun, ya pun. Nah, itu adalah sapaan kita di Lampung ya. Lanjut Mbak Dewi. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan, kita diberikan kesehatan, sehingga kita hari ini bisa melakukan Zoom meeting. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk kali ini ya, tapi tidak apa-apa, it's okay. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, tidak ada kendala atau apapun, minggu depan kakak-kakak dan teman-teman semua sudah berangkat ke sini. Masya Allah ya, jadi kita tunggu kedatangannya kakak-kakak semua ke Lampung. Nanti kita sharing bareng, kita jalan-jalan bareng, kita kenal, kita eksplor bareng-bareng Lampung ini seperti apa. Dan bersamaan dengan itu juga, kita sebenarnya sudah melakukan pengeksploran Lampung nih kali ini, di pertemuan kali ini, yaitu kita akan berkunjung ke Vihara Tai Hin Bio gitu. Jadi udah saya aja belum pernah masuk nih ke sana karena saya masih bertanya-tanya gitu, apakah boleh saya yang Islam masuk ke dalam sana gitu kan. Jadi saya masih takut gitu. Tapi kalau setiap saya lewat sana selalu tertarik gitu ingin masuk ke sana karena dari gerbangnya aja, dari tembok-tembok gerbangnya dari depan itu bagus banget gitu, diwarnai dengan warna-warna merahnya yang benar-benar apa ya, mewah gitu. Jadi kayak saya pengen masuk loh, tapi saya boleh nggak ya masuk gitu. Nah nanti mungkin bakal dibahas sama Kak Christina-nya nih. Pertanyaan yang sangat mendalam dari saya sudah sejak lama, kira-kira boleh nggak sih kita itu masuk ke sana gitu, berkunjung ke sana, mengenal lebih dalam budaya-budaya yang ada di dalamnya gitu. Karena banyak banget ternyata kalau saya lihat-lihat di Google itu hal-hal yang bagus-bagus di sana itu ternyata banyak banget gitu. Nah,
Karena hal itu juga akan kita membahas tentang keindahan dan keberagaman dari agama, yaitu salah satunya adalah agama Buddha. Nah, hal ini juga nanti akan dibahas oleh Kak Kristina Damayanti. Gitu, yang tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Dedi bahwa beliau ini adalah aktivis dari unit kegiatan agama Buddha gitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin dari kakak-kakak semua bisa nih dipersiapkan mau nanya apa nantinya. Mungkin pasti udah kepikiran dong sejak sekarang mau nanya apa sih gitu kan. Terus juga dipersiapkan alat tulisnya kira-kira siapa tahu nanti ada yang mau dicatat-catat gitu kan. Dan untuk supaya nanti kalau misalnya teman-teman udah sampai di sini, mungkin nanti misalnya kita ada kunjungan ke tempat lain, kita lewat di tempat itu, kita udah bisa lihat secara langsung. Oh iya, ini tempat yang waktu itu kita jelasin gitu. Nah, untuk itu juga mungkin kita langsung persilahkan aja kali ya Pak ya ke Kak Kristina. Mungkin kita video dulu kali ya, Christian. Jadi biar teman-teman Oh, semua ya, biar pada tahu nih sebenarnya Vihara Tai Binho itu seperti apa sih. Kita pengen kasih tahu dulu, nanti baru ceritanya gimana. Nanti Mbak Christina bisa cerita dengan sesuai alurnya. Oke, saya share dulu ya sebentar ya terkait dengan video. Oke. Oke. Kata sih lebih kurang
Oke, itu video pertama. Biar ada pembanding, Bapak coba share yang kedua. Sebentar. Vihara tertua. Vihara. Tunggu sebentar. Vihara Tai Hindia. Oke, ini. Oke, satu video lagi. Mohon maaf Pak Dedi, suaranya tidak ada nggih Pak? Suaranya nggak ada ya? Sekarang sudah ada namun kecil Pak. Oke, itu saja. Silakan dilanjutkan Mbak Dewi. Oke, terima kasih Kak Dedi. Nah, dari saya juga tadi melihat video yang di-share oleh Kak Dedi, saya juga langsung timbul lagi nih pertanyaan banyak tentang bagaimana prosedur sekarang setelah pandemi, bagaimana di tempat tersebut, di vihara,
selama pandemi ini seperti apa sih? Nanti akan dijawab juga sama Kak Kristina mungkin ya Kak ya. Terus juga kenapa sih, pasti kan dari setiap hal-hal yang dibentuk dalam setiap tempat beribadah itu kan pasti ada arti, pasti ada ciri khas tertentu, pasti ada makna di dalamnya. Nah, ciri khas apa sih dan makna apa yang ada di setiap ornamen-ornamen yang ada di dalam vihara tersebut? Karena saya melihat di dalam vihara tersebut unik-unik gitu bentuknya dan bagus-bagus gitu. Mungkin nanti juga bisa dijelaskan nih sama Kak Kristina. Dari saya saja sudah banyak banget ya Kak Kristina pertanyaannya. Nanti kita nggak tahu nih dari kakak-kakak yang lainnya. Nah, mungkin sebelum kita nanti mungkin Pandai boleh nih minta sama kakak-kakak semua untuk di-on-kan kameranya gitu. Karena kita biar supaya saling kenal terlebih dahulu nih. Kayak Pandai mungkin udah sering nih lihat Kak Leni, Kak Kristina juga Pandai udah sering, sama Kak Juni. Nah, Pandai udah sering, tapi sisanya Pandai jarang lihat nih, belum pernah lihat juga. Jadi boleh nih di-on-kan kameranya, biar kita sama-sama kenal. Jadi nanti pas kakak-kakak semua sampai ke Lampung, kita sudah saling kenal, sudah saling tahu gitu. Oke, nah mungkin kita mulai aja langsung. Kita persilakan untuk Kak Kristina Damayanti untuk menjelaskan dan juga memaparkan tentang Vihara Taibin Bio. Taihin Bio. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, namo sayang namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya baik ya. Di sini perlu perkenalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristina Damayanti. Kebetulan saya aktivis. Kalau dibilang aktivis enggak juga ya Pak Dedi. Tadi bilangnya aktivis. Belum lah kalau jadi aktivis, masih belajar gitu. Saya merupakan ketua unit kegiatan mahasiswa Dharma Jaya, unit kegiatan mahasiswa Buddha Dharma Jaya tahun 2019-2020. Jadi sudah lengser begitu. Bisa dibilang begitu. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan. Tadi teman-teman semuanya sudah melihat videonya gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa Wihara Taihimbyo merupakan wihara tempat beribadah umat agama Buddha ya. Itu merupakan wihara tertua yang sudah berdiri dari ratusan tahun, sekitar sudah 125 lebih umurnya gitu. Jadi pada tahun 1850 itu ada warga dari Tiongkok itu membawa rupang Dewi Kuan Im. Rupang Dewi Kuan Im itu di agama kami, Dewi Kuan Im itu sebagai Dewi kemakmuran begitu, Dewi welas asih gitu. Jadi seorang itu yang dari Tiongkok itu membawa rupang Dewi Kuan Im, dibawa ke Lampung, dan sampai di Lampung ditaruh di altar. Jadi kami di agama Buddha itu memiliki altar persembahyangan, di mana di situ terdapat rupang, terus persembahan gitu, dupa, lilin yang teman-teman sering lihat warna merah dupanya warna merah kecil yang seperti lidi itu namanya dupa. Kami sering melakukan itu untuk persembahyangan. Ada lilin dan berbagai hal di situ di meja tersebut gitu. Jadi pada tahun 1850 itu dibuatlah di rumah dia, jadi masih di rumah seorang yang dari Tiongkok itu, di dalam rumah. Kemudian tidak lama dari tahun tersebut terjadilah letusan letusan Krakatau, dan yang kita tahu bahwa letusan Krakatau itu kan sangat dahsyat gitu. Kalau di Lampung sendiri masih terlihat ada perahu yang sampai sekarang ada di Polda, tidak jauh dari Wihara Taihimbyo ya teman-teman semua yang di Lampung mungkin tahu. Saking dahsyatnya itu, nah si pemilik rumah dan rupang itu patung ya. Kalau kami menyebutnya rupang Dewi Kuan Im itu, mereka berlindunglah di bawah
Rupang Dewi Kuan Im. Nah, dengan mukjizat gitu ya, mukjizat dengan keagungannya seorang Dewi Kuan Im ini, mereka selamat dari terjangan tsunami, banjir, dan letusan Gunung Krakatau gitu. Sehingga masyarakat sekitar mengagumi, wah, penasaran gitu, penasaran lalu datang dan terkagum gitu. Oh, bahwa maha dahsyat mukjizat dan perlindungan dari Kuan Im gitu. Sehingga banyak warga warga masyarakat yang akhirnya mengikuti orang tersebut untuk belajar tentang agama Buddha gitu, tentang Dewi Kuan Im gitu. Sehingga lama-kelamaan tidak cukup gitu kan di rumahnya, karena rumahnya kecil, tidak cukup, akhirnya dibuatlah cetia. Cetia itu dalam kalau kami mungkin musola ya, kalau muslim itu yang masjid tapi kecil. Nah, seperti itu dibuatlah cetia. Cetia yang diberi nama Cetia Walogiteswara gitu. Lambat laun pada tahun 1883 bangunan rusak, tetapi tidak dipugar, hanya diperbaiki gitu. Tapi lama-kelamaan umatnya makin banyak, sehingga akhirnya di tahun 1896 itu dibangun dan direnovasi dan diganti namanya jadi wihara. Kenapa sih diganti namanya jadi wihara gitu? Karena lebih besar, kapasitasnya lebih besar, fasilitasnya lebih lengkap gitu. Jadi kalau untuk menandai wihara dan cetia itu, kalau cetia itu hanya sekedar satu ruangan kemudian ada altar cukup. Sedangkan wihara itu ada beberapa ruangan altar, ada kuti itu kalau dari kami itu tempat tinggal bikuni. Biku dan bikuni. Teman-teman tahu ya, di kami ada yang namanya pemuka agama, itu guru kami, itu mungkin sama dengan ustadz atau kiai gitu ya, suster kalau mungkin di Katolik gitu. Itu tempat kami ada biku dan bikuni. Nah, disitulah ada tempat tinggal biku bikuni, ada tempat dharmasala, ada baktisala, ada dharmasala gitu. Itu dibuatlah wihara dan diberi nama pada tahun 1896 itu dibuatlah wihara. Dari cetia itu diganti menjadi wihara, sehingga diberi nama Taihimbyo yang kita kenal sampai saat ini, itu wihara Taihimbyo yang artinya wihara besar dan berjaya begitu. Jadi Taihimbyo, bio itu wihara, Taihim itu artinya besar dan berjaya begitu. Itu letaknya memang sangat strategis di tengah-tengah kota Teluk gitu ya teman-teman. Di Teluk, di sekitarnya banyak pertokoan, salah satunya adalah pusat oleh-oleh nih. Jadi teman-teman dari kampus besok kalau sudah datang ke Lampung boleh main-main gitu, boleh main-main ke Teluk gitu. Di Teluk Betung ada pusat oleh-oleh yang terkenal banyak. Bahkan di sampingnya itu ada Yan-Yan, toko Yan-Yan, toko oleh-oleh keripik pisang yang terkenal itu Yan-Yan, ada Sari Rasa gitu. Terus ada banyak yang tadi dibilang Pak Dedi, ada duren. Jadi yang mau cicip-cicip kuliner Lampung boleh gitu. Sambil setelah ini kita ke wihara boleh. Tadi kakaknya nanya boleh nggak sih gitu. Boleh kok teman-teman. Jadi begini, kita tahu bahwa wihara Taihimbyo ini memang identik dengan Tionghoa. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kok ini kan Tionghoa nih gitu, mungkin isinya orang-orang Chinese gitu. Boleh nggak sih kita datang ke sana gitu kan? Kita tuh kan bukan orang Chinese, bukan Buddha, terus mungkin dari pendatang dari luar Lampung atau yang lainnya gitu. Jadi teman-teman, saya ini juga sukunya Jawa. Saya Jawa tapi saya Buddhis gitu. Jadi wihara tersebut bukan cuma untuk orang-orang Tionghoa gitu. Karena mungkin kebanyakan saat ini orang menganggap bahwa wihara Taihimbyo itu kan lebih ke kelenteng gitu. Mungkin taunya kelenteng itu adalah kelenteng tempat beribadatnya orang-orang Cina gitu. Orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa gitu. Itu enggak kok. Saya ini orang Jawa, saya Jawa Tulen gitu. Itu saya beribadah di sana gitu.
saya tetap, mungkin tradisinya memang berbeda karena memang lebih identik memang dari awalnya dulu lebih ke Tionghoa, jadi ornamen dan segala macamnya memang lebih ke Tionghoa gitu. Tapi namanya agama gitu kan, tapi tetap berbeda gitu antara agama dan suku gitu. Jadi apa ya? Tidak membedakan gitu ketika yang datang orang Jawa atau orang Lampung boleh, ketika dia memang ingin beribadat ya silahkan gitu. Jadi saya juga Jawa dan saya juga beribadah di sana gitu. Selanjutnya apa ya, Tionghoa gitu kan, teman-teman mungkin tanya gimana sih, kan kalau agama Buddha itu sukunya nggak cuman Tionghoa aja gitu. Bagaimana menyikapi perbedaan suku gitu? Di wihara sana sangat menghargai gitu ya. Mungkin memang jadi wihara Tahimbyo ini memang apa ya, menjadi saksi sejarah gitu. Saksi sejarah bagaimana berkembangnya suku Tionghoa yang datang di Indonesia, di Lampung khususnya berkembang pesat, sehingga memang di sekitar situ memang rata-rata penduduknya orang-orang Tionghoa, orang-orang dari suku-suku Tionghoa gitu. Tapi tidak memungkiri bahwa di sana hidupnya juga saling toleransi gitu. Bahkan petugas-petugas yang ada di wihara itu tidak hanya orang-orang Tionghoa atau tidak hanya orang-orang yang beragama Buddha yang bekerja di sana. Itu juga ada beberapa pegawai yang memang bukan dari agama Buddha, cuman memang bekerja di sana ya. Kami saling menghargai begitu. Ikut membantu mempersiapkan ketika kami akan beribadat, mereka juga mempersiapkan, membantu gitu. Jadi saling merangkul. Jadi kesatuan itu tetap ada gitu. Tidak membedakan, kami tidak membedakan antara suku, budaya, ras gitu. Jadi tidak. Bahkan teman-teman tadi mungkin ada di video itu, ketika mau masuk itu pasti akan berjejer orang-orang yang berjualan mencari rezeki dengan berjualan burung gitu. Mungkin teman-teman bertanya lagi, kenapa sih kok banyak kalau kita lewat di wihara Tahimbyo itu banyak yang berjualan burung di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi di kami ada yang tradisi namanya fangsen. Fangsen itu melepas makhluk hidup gitu. Jadi dengan kita melepas makhluk hidup, kita merelakan melepas dari kemelekatan, bahwa kita juga membantu makhluk tersebut untuk bebas hidup, bebas di alam yang sebenarnya memang makhluk tersebut harus berada gitu. Jadi itulah nanti setelah kita masuk, kita sembahyang di dalam wihara, nanti kita akan membeli burung-burung yang ada di depan itu, nanti kita akan lepaskan begitu. Dan bahkan yang berjualan itu juga mereka bukan dari agama kami atau suku kami gitu. Jadi ya memang mencari rezeki gitu, dan kami juga membantu secara tidak langsung, kami juga membantu mendapatkan rezeki begitu. Dari sekeliling juga banyak dari yang berjualan gitu, karena memang sangat ramai gitu. Bahkan yang datang ke wihara Tahimbyo ini bukan cuma dari Lampung, bukan hanya dari sekitar umat yang ada sekitar, tapi banyak yang dari Palembang itu yang datang sengaja untuk sembahyang gitu. Karena apalagi di Cap It Cap Go itu kalau dalam tradisi Tionghoa itu bulan gelap dan bulan terang. Bulan gelap itu mungkin belum muncul bulan ya, itu tanggal 1, terus tanggal 15 bulan terang gitu, bulan purnama sempurna itu selalu pasti warga-warga masyarakat Tionghoa itu pasti akan sembahyang di wihara Tahimbyo gitu. Terus mungkin tadi ada yang tanya, menarik banget nih gitu kan, bagus ya wiharanya, setiap lewat menarik perhatian. Kenapa menarik perhatian? Karena memang warnanya merah gitu kan, mencolok, merah di antara bangunan-bangunan yang lain paling mencolok nih, warnanya merah, warna emas gitu. Jadi ada, kalau teman-teman lihat tadi ada pilar itu dililit dengan naga. Itu naga itu melambangkan kemakmuran. Jadi banyak ornamen-ornamen naga gitu. Jadi dalam tradisi Tionghoa itu naga itu melambangkan kemakmuran. Terus kenapa sih kok kayaknya
kalau setiap wihara atau kelenteng itu warnanya merah, emas ya teman-teman ya. Teman-teman tadi sudah lihat gitu. Bahwa jadi warna emas itu melambangkan keberuntungan dan keceriaan. Jadi di setiap ada wihara kelenteng itu pasti akan selalu identik dengan warna emas karena memang melambangkan keberuntungan dan keceriaan gitu. Jadi mungkin di tradisi Tionghoa juga setiap ada acara-acara gitu, pernikahan yang merupakan kebahagiaan, Imlek itu pasti ada didominasi dengan warna emas. Dan yang selanjutnya itu warna merah. Warna merah itu melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Jadi warna merah itu karena memang wiharanya itu memang warna merah mencolok sekali, yang itu melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Terus ada beberapa juga warna hijau, itu melambangkan kehidupan, kesehatan, dan kedamaian. Jadi di naganya itu, naga yang mengelilingi pilar, yang melilit pilar, itu ada juga sedikit corak warna hijau yang melambangkan kehidupan dan kesehatan dan serta kedamaian gitu. Terus ada juga warna kuning yang melambangkan kesetiaan, kesungguhan, dan kesucian, itu warna kuning gitu. Dan perlu teman-teman ketahui, Wihara Tahimbyu itu memang cukup besar. Jadi ada 2 lantai. Yang pertama di lantai bawah itu namanya kita Bhaktisala. Bhaktisala yang hanya terdiri dari altar-altar. Sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa altar itu tempat kami bersembahyang, itu terdiri dari meja, 1 meja, itu nanti akan ada rupang atau patung yang menjadi simbol dari agama kami. Ada dari dewa atau Buddha Gautama, dewa, atau tadi yang kita sebut ada Dewi Kuan Im, itu ada di situ. Jadi di lantai bawah itu ada 11 altar yang merupakan altar dewa-dewi. Jadi di bawah kita gunakan untuk sembahyang itu individu. Jadi ketika kita masuk, kita tadi ada di video, kita masuk, kita ambil dupa, jadi nanti kita dikasih dupa dan lilin, terus ada kertas juga nanti yang akan dibakar, ada pagoda juga di ujung, di luar, itu nanti kita akan sembahyang. Altarnya tuh ada 11, itu nanti akan ada nomornya, jadi kita berawal dari nomor 1, yaitu dari rupang Buddha Gautama, lalu ke Dewi Kuan Im, terus ke yang lainnya, ada dewa-dewa yang lain begitu. Terus di lantai 2 itu jadi ada seperti aula, ada juga altarnya, itu untuk kita sembahyang bersama. Dharmasala, untuk mendengarkan ceramah dari anggota sangha atau biku dan bikuni, terus untuk ada acara pemberkatan pernikahan, atau di kami juga ada sekolah minggu dan kebaktian umum. Jadi kalau di Wihara Tahimbyu itu sebelum ada COVID itu setiap malam Kamis ada kebaktian umum, sembahyang itu malam Kamis, kebaktian bersama itu di lantai 2 gitu, dan hari Minggunya ada sekolah minggu gitu. Mungkin teman-teman taunya, oh sekolah minggu hanya Kristen Katolik ya, ternyata di kami juga ada sekolah minggu gitu. Di kami ada sekolah minggu itu setiap hari Minggu dimulai jam 9 sampai jam 11 atau jam 12 begitu. Sekolah minggu yang ya anak-anak kecil-kecil gitu, anak-anak remaja dari balita sampai ke remaja gitu. Nanti ada lagi kebaktian untuk pemudanya gitu. Untuk pandemi ini, karena memang saat ini lagi pandemik gitu, jadi untuk bisa masuk itu dibatasi cuman di lantai bawah. Untuk di lantai 2 memang belum digunakan gitu, masih lockdown lah gitu ya, masih belum digunakan seperti biasanya, kita masih ditutup untuk umum. Hanya di lantai bawah yang digunakan itu boleh untuk teman-teman semua yang ingin kebaktian untuk masyarakat, itu individu boleh, tetapi dibatasi. Jadi kan ada 11 altar gitu kan, jadi boleh masuk sesuai dengan protokol kesehatan. Nanti ada di depan itu ada yang cek suhu, hand sanitizer gitu kan, kita wajib menggunakan masker. Setelah itu baru satu-satu jadi kalau di altar 1 masih ada orangnya, jadi yang lain ditahan. Nanti setelah dari altar 1 ke altar 2 nanti jadi tidak bertumpuk gitu. Biasanya kalau hari-hari umum kan memang
di altar satu ada beberapa orang yang sembahyang gitu. Cuman karena saat ini lagi pandemi kita semua dibatasi, jadi persembahyangan pun dibatasi juga gitu, hanya 11 orang sesuai dengan jumlah altar yang tersedia di wihara begitu. Mungkin itu saja dari saya. Boleh teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh saya alihkan kepada moderator. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Christina yang sudah menyampaikan tentang budaya dari agama Buddha. Nah, mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab, kita sharing untuk kakak-kakak yang ada di sini. Mungkin Kak Leni atau Kak Kartini mau nanya, atau kakak-kakak yang lain mau nanya, boleh banget nih. Saya saja sudah punya simpan satu pertanyaan nih. Kakak-kakak pasti ada dong. Saya Ya, juga boleh. mau nanya lah. Boleh Kak Didi. Siapa nih? Boleh Pak Didi, boleh. Enggak, saya boleh ya, pertama saya tertarik banget ya kalau misalkan kita kalau lagi Imlek itu ya Christine ya, biasanya kalau Imlek itu kan jalan di sana itu ditutup gitu ya, nggak boleh masuk sana, akses ditutup, dan itu meriah banget. Nah, yang bikin saya senang itu adalah itu jadi apa namanya, warga di sana itu mendapatkan berkah yang banyak banget pada saat Imlek, di mana mereka itu dikasih ampau ya, setiap selesai mereka sembahyang, mereka membuyar-buyarkan uang gitu kan. Jadi mereka tuh kayaknya gimana gitu, rasanya kayak seru banget gitu saya lihat, dan itu berkah banget. Apakah itu suatu tradisi bagi teman-teman di sana membagikan berkah kepada teman-teman yang ada di sekitar warga di sana, dan apakah memang ada waktu-waktu tertentu untuk dibagikan berbagi berkah tersebut kepada warga di sekitaran sana? Itu menarik banget menurut Kak Dedi, karena di sana itu kan ya tahu sendiri kalau Imleknya di Teluk itu kan sangat kayak orang lebarannya Idul Fitri gitu lah, rame gitu, kayak Natalnya di Medan gitu kan, rame banget gitu kan. Sama halnya kalau di Teluk itu, kalau di Teluk, daerah Teluk itu kalau Imlek itu udah kayak wah, udah kayak apa deh, rame banget gitu pokoknya. Nah, itu seperti apa sih Christine sebenarnya gitu, esensialnya sendiri bagi berkah itu kepada warga sekitar. Dan satu lagi yang kedua, sebenarnya vihara ini sendiri ya, vihara ini dibangun di sana itu hubungan dengan lingkungan sekitarnya juga seperti apa sih kan? Karena saya tahu karena di sana mayoritasnya banyak Tionghoa ya, artinya banyak. Apakah itu menjadi salah satu diskriminasi buat teman-teman di sana nggak sih, bahwa di sana itu nggak boleh masuk kalau nggak Tionghoa gitu loh, gitu. Apa seperti itu Kak? Karena saya sendiri dia belum pernah masuk gitu ya, karena saya agak riskan gitu. Kenapa? Karena saya bilang agak riskan, kok saya agak segan gitu masuk, karena itu tempat peribadahan gitu ya. Jadi saya bilang, aduh saya kok, tapi kan saya setiap beli jajanan di sana, karena tukang jajan ya Christine. Jadi jajanan di sana tuh ngeliatnya, wow megah banget, foto di depan tuh kayaknya asik banget. Sebenarnya ada dua ya, satu vihara, ada satu lagi ya, kalau nggak salah di belakang itu ya Christine ya, yang Ya, di agak atas. besar, yang sering dipakai untuk wedding ya kalau nggak salah ya. Iya, untuk wedding di atas Pak. Nah, itu juga besar sih, saya juga lihat, wow. Tapi kan yang paling tua adalah kebetulan adalah vihara ini, di mana vihara inilah yang paling bersejarah, di mana dia itulah yang saksi bisu meletusnya Gunung Krakatau yang sangat dahsyat dulu ya, gitu ya. Jadi saya dengar cerita seperti itu, karena pas meletus Gunung Krakatau itu luar biasa, sampai ke luar negeri dampaknya ya, dan selama 3 hari dunia terkabut dengan awan hitam semua. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya nanya cuma 2 itu aja, silakan. Mau dijawab langsung boleh deh, biar enak. Oke, langsung jadi dijawab ya Pak Dedi. Jadi gini, tradisi Imlek gitu. Memang yang merayakan Imlek memang hanya orang Tionghoa, karena memang itu merupakan tradisi tahun baru. Sebenarnya tahun baru Imlek gitu kan. Mungkin kalau teman-teman ada tahun baru Islam, nah ini ada tahun baru Imlek ini perayaannya. Jadi memang ditutup, jalanannya itu ditutup. Nanti ada festival, ada barongsai gitu. Nanti kita bagiin angpao gitu. Memang dari tradisi bagi-bagi angpao itu hanya ada di tradisi di saat Imlek itu gitu.
bagi-bagi mungkin dalam setiap hari ada ketika ada acara atau apa pasti ada dikasih angpau gitu. Cuman beda apanya ya, maknanya berbeda ketika di Imlek itu kita, jadi selama 1 tahun ini kita sudah banyak rezeki. Itu sama aja dengan kita bersyukur, oh ini loh saya 1 tahun ini sudah dapat rezeki. Rezeki ini kan bukan cuma untuk saya, jadi banyak orang-orang yang juga ada di dalam rezeki tersebut, jadi dibagi-bagikan gitu. Dan kalau di tradisi Tionghoa itu, ketika yang membagikan angpau itu hanya boleh yang sudah menikah. Jadi saya belum menikah, saya nggak boleh Pak bagi angpau ke Pak Dedi, nggak boleh. Jadi Pak Dedi gitu. yang boleh ngasih angpau ke saya gitu. Jadi Enak saya belum boleh kan. Enak banget ya berarti ya. Iya, jadi saya ini belum menikah, saya nggak boleh ngasih angpau. Ketika Apa itu? Kenapa? Ada historinya kah atau seperti apa? Mungkin ya, kalau saya juga memang saya bukan Tionghoa, saya hanya sedikit tahu lah tentang itu gitu. Jadi mungkin dianggapnya bahwa kalau belum menikah itu kan masih tanggung jawab orang tua. Ketika kita sudah menikah itu adalah tanggung jawab diri sendiri gitu loh. Sudah bertanggung jawab atas diri sendiri begitu. Mungkin seperti itu, kurang lebih yang saya tahu seperti itu gitu. Jadi ketika saya ini sudah bekerja, saya ini masih lajang, saya sudah bekerja, saya punya ponakan. Di hari Imlek saya pengen nih kasih angpau gitu. Boleh kasih angpau tapi tidak boleh dimasukkan ke dalam angpau. Jadi cuman ya sudah, ini saya kasih tapi tidak dimasukkan ke angpau. Jadi ya sudah saya kasih uangnya saja tanpa dimasukkan ke dalam angpau tersebut begitu, karena memang sudah tradisinya seperti itu gitu. Jadi ketika sampai nanti pun saya kapan saya usia berapapun saya belum menikah, ya saya akan masih tetap dapat angpau gitu, karena memang saya belum menikah gitu. Begitupun ketika mungkin kakak beradik nih, saya kakaknya, saya punya adik, kok adik saya sudah menikah duluan, itu yang akan memberi angpau malah adik saya, karena yang sudah menikah adalah dia gitu, karena saya juga belum menikah gitu. Saya masih akan terus mendapatkan angpau dari orang tua dan dari saudara-saudara yang sudah menikah begitu. Terus itu tentang Imlek itu tadi. Jadi menjadi wisata, apalagi di malam Imleknya itu meriah sekali gitu. Jadi semua orang turun ke jalan melihat festival barongsai gitu ya. Nanti barongsainya akan berkeliling, beratraksi. Nanti kita kasih angpau ke barongsainya. Nanti kita juga ada di tengah malam kita sembahyang gitu. Terus berkumpul dengan biasanya ada makan malam Imlek dengan keluarga. Jadi setelah kita melihat itu ada pergi makan malam entah di rumah atau di luar begitu. Jadi memang ketika Imlek itu menjadi ajang berkumpul bagi masyarakat Tionghoa. Mungkin teman-teman nanya, oh jadi Imlek itu perayaan untuk agama Buddha ya? Enggak, bukan. Jadi bukan perayaan agama, tapi lebih ke tradisi suku gitu. Jadi saya ini suku Jawa, di rumah saya tidak merayakan Imlek gitu, karena memang itu lebih ke tradisi orang Tionghoa gitu. Jadi saya tidak merayakan Imlek, yang saya rayakan Waisak gitu. Jadi tapi saya juga ikut merayakan gitu. Saya ke rumah teman-teman atau saudara yang memang Chinese gitu, Tionghoa gitu. Jadi di rumah saya tidak merayakan, kami tidak merayakan, tapi ikut memeriahkan. Itu hanya ikut memeriahkan tapi tidak merayakan begitu, karena memang lebih ke tradisi suku gitu. Tionghoa itu tersebut gitu. Jadi bukan tradisi agama gitu, bukan perayaan agama. Jadi kalau selama Covid, perayaan Imlek itu gimana jadinya selama Covid? Jadi udah 2 tahun ini ya. Jadi di tahun 2020 itu kan sudah mulai ada Covid gitu. Jadi itu masih cuman belum marak banget di Indonesia gitu. Itu masih ada perayaan, cuman tidak sebesar biasanya gitu. Dan di tahun ini tidak ada sama sekali perayaan Imlek. Jadi hanya virtual, karena memang yang kita tahu tahun ini di bulan Februari itu kan lagi marak-maraknya, banyak-banyaknya gitu. Jadi tidak ada perayaan Imlek, hanya itu pun dibatasi. Jadi karena memang sudah tradisi ketika perayaan Imlek itu kita semuanya sembahyang ke
ke wihara Tahimbyo, terus mungkin ke kelenteng gitu, itu hanya benar-benar dibatasi. Jadi kita buatkan tenda untuk tambahan dan dikasih jarak. Terus untuk masuknya yang saya jelaskan tadi hanya 11 orang karena akan bergantian dari rupang ke rupang, dan perayaannya pun tidak ada, bahkan tidak ada. Cuman yang mungkin teman-teman juga penasaran, boleh datang gitu. Ketika Imlek itu akan banyak lilin-lilin yang mungkin sama tingginya sama kita tuh lebih tinggi dibanding tingginya tubuh kita. Itu banyak sekali memenuhi wihara gitu. Jadi itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan gitu. Bahkan banyak yang bukan dari Tionghoa, bukan dari umat Buddha, itu datang cuman pengen lihat gimana sih meriahnya, karena akan banyak lampion, akan banyak lilin-lilin yang sangat besar, bahkan dari tubuh saya itu lebih besar lagi, ada yang lebih besar. Saya ini sudah besar gitu loh ya Pak Didi ya, saya sudah besar, lilinnya tuh lebih besar dari tubuh saya, itu banyak gitu, apalagi di mau masuk pintu utama itu akan ada 2 lilin yang sangat besar, itu lebih tinggi dari tinggi saya begitu. Terus tadi ada Pak Didi tanya, gimana sih hubungannya dengan masyarakat, dan boleh nggak sih yang bukan yang bukan Buddhis, bukan Buddha, bukan orang Tionghoa masuk? Jadi begini teman-teman, hubungannya itu sangat baik gitu loh. Kami juga terbuka untuk umum siapapun, karena memang bisa wihara ini dijadikan juga tempat wisata, tempat bersejarah yang wajib dikunjungi ketika kita datang ke Lampung gitu loh. Karena memang wihara ini saksi pertumbuhan, perkembangan ekonomi dan budaya di Lampung. Ekonomi karena memang yang kita tahu di sekeliling situ pusat perekonomian, pusat kuliner gitu ya Pak Didi ya, banyak toko-toko gitu yang notabene memang yang punya orang-orang Tionghoa gitu. Jadi memang menjadi pusat perekonomian kuliner. Jadi apa ya? Jadi tempat bersejarah untuk kita boleh datang. Gitu. Jadi siapapun boleh datang. Kata Pak Didi tadi bilang, saya bukan Tionghoa, jadi agak segan untuk masuk ke sana. Saya pun begitu, Pak. Saya ini orang Jawa. Nenek kakek saya tulen dari Jogja gitu. Jadi saya pun ikut kebaktian di sana gitu. Jadi kami nggak memandang itu kok gitu. Jadi silahkan teman-teman, bahkan di wihara karena arsiteknya itu kan luar biasa, bangunannya itu luar biasa. Saya juga kagum gitu dengan keindahannya. Mungkin di tembok-tembok itu banyak lukisannya yang memang ada maknanya lah begitu. Itu menjadi daya tarik. Ada beberapa dari mahasiswa di Lampung itu dari ITERA, dari Unila yang datang, khusus datang cuma pengen tahu ini bangunannya ini gimana sih. Jadi teman-teman kalau pengen tahu, mungkin kalau yang karena petugas di sana itu akan tahu, paham mana yang datang untuk sembahyang, mana yang datang untuk berwisata. Jadi ketika nanti berwisata, teman-teman boleh bilang ke petugas yang di sana, saya pengen tahu dong tentang cerita tentang wihara ini, tentang bagaimana benda-benda yang ada di situ, itu maknanya apa, bagaimana gitu. Boleh, jadi silakan datang, siapapun boleh datang karena memang tempat ibadah, tapi memang terbuka untuk umum gitu. Banyak teman-teman peneliti yang datang, teman-teman arsitektur, mahasiswa arsitektur itu biasanya banyak datang dari Unila, ITERA, itu datang cuman untuk meneliti, untuk mendapatkan tugas gitu. Dan kami juga sering mengadakan diskusi, adalah sesekali kita bikin acara diskusi lintas agama, kepemudaan lintas agama yang kita diskusi di wihara, kita diskusi gitu, juga sering gitu. Jadi hubungannya cukup baik, bukan cuman kita berhubungan bukan cuma dengan suku kita saja gitu, tapi ke siapapun kita terbuka untuk umum gitu. Karena Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak membedakan apapun sukumu, apapun rasmu, apapun bahasamu gitu. Kita semuanya adalah satu, kita sama gitu. Jadi silakan gitu. Bahkan saya ini satu-satunya mungkin ketika datang ke sana mungkin banyak sebenarnya, cuman ketika di komunitas itu, di komunitas kami pemuda gitu, saya berkulit hitam sendiri, nggak masalah gitu loh. Jadi
teman-teman semuanya merangkul, tidak ada diskriminasi, tidak ada kamu ini bukan Chinese, kamu ini matanya belok gitu, kami ini sipit-sipit loh gitu, enggak gitu. Jadi ya semuanya ayo welcome, ayo kita di sini tujuannya untuk sembahyang, kita di sini tujuan untuk diskusi, ya sudah, tidak usah memikirkan apa sukumu, dari mana kamu, apa kulitmu gitu, gimana matamu belok atau enggak gitu, itu enggak gitu. Jadi itu semua kita berjalan beriringan bersama gitu. Mungkin gitu Pak Dedi. Sip lah, mantap. Silakan yang lain, boleh. Itu kayaknya Kartini angkat tangan tuh kayaknya. Oke, Kak Kartini silahkan. Mau nanya apa nih, Kak? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Kepada Mbak Kristina, saya mau bertanya nih Mbak, terkait vihara. Tadi kan di lantai pertama ada 11 altar ya Mbak. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, kalau di agama saya sendiri yang Kristen kan di gereja itu ada 1 altar nih. Dan yang boleh ke altar itu hanya pendeta, dan sebelum naik juga harus berdoa. Mungkin dari Buddha sendiri, apakah ada larangan-larangan seperti itu Mbak, baik dari pengurus viharanya ataupun dari pengunjung yang mau sembahyang atau yang mau berwisata untuk berkunjung ke wihara. Terus pertanyaan yang kedua, tadi Mbak bilang ada sekolah minggu, ada pemuda, terus ada acara-acara pemberkatan pernikahan. Yang mau saya tanyakan, lagu-lagu di sana itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Tionghoa, Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kartini ya pertanyaannya. Jadi gini, kami ada di lantai bawah ada 11 altar, di atas itu di lantai 2 ada 1 altar utama, di bawah itu memang ada 11 altar, itu altar Buddha, 1 altar Buddha di nomor 1, dan yang lain itu altar dewa gitu. Terus tadi ada timbul lagi pertanyaan, ada nggak sih larangan-larangan gitu? Kalau mungkin di Katolik tadi hanya boleh romonya yang ke altar gitu. Di kami enggak. Kami semua boleh semuanya sembahyang di altar gitu, di depan altar semua itu. Dan mungkin yang nggak bolehnya mungkin ya kayak sepatutnya kita ketika kita untuk beribadah sih bagaimana kita harus berpakaian yang sopan begitu. Mungkin hanya itu aja sih, nggak ada larangan-larangan yang lain gitu. Semuanya boleh untuk mengunjungi altar, bahkan semuanya juga boleh untuk memberi persembahan di altar gitu. Mungkin yang teman-teman tahu semuanya kan, yang perlu ketahui bahwa di altar itu kan nanti akan ada, pasti ada bunga, pasti ada buah, makanan, itu yang wajib biasanya di setiap altar itu pasti ada bunga, karena memang ada lambang-lambang tersendiri, ada lilin, ada dupa. Nah, yang kebanyakan umat atau wisatawan yang datang itu pasti akan mempersembahkan lilin dan dupa gitu. Jadi kita datang, kita sembahyang pakai dupa itu gitu, ada doa-doanya, kita sembahyang pakai dupa, menyalakan lilin lalu menyalakan dupa gitu, itu kita bersembahyang gitu. Namaskara gitu. Namaskara itu sujud ya mungkin teman-teman. Jadi kita namaskara itu ada berbagai macam cara untuk kita bernamaskara. Ada yang hanya visualisasi, jadi kita tetap berdiri tapi kita memvisualkan kalau kita ini lagi bernamaskara. Terus ada yang namaskaranya duduk, ada yang namaskara berdiri gitu. Jadi ada banyak cara untuk kita bersujud atau bernamaskara kepada altar Buddha atau altar dewa-dewa atau dewi yang ada di altar tersebut gitu. Terus tadi di perberkatan sekolah minggu itu lagu-lagunya lagu-lagu bahasa Indonesia atau bahasa Tionghoa sih gitu ya. Karena kita memang tinggal di Indonesia, pasti akan kebanyakan lagu Indonesia gitu. Terus kalau beribadah lagunya itu memang ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Tionghoa gitu. Kita juga menyesuaikan. Ketika ada acara-acara tertentu, biasanya juga menggunakan lagu-lagu yang Tionghoa. Sembahyang pun begitu gitu. Jadi kita ada berbagai macam sekte, bisa dibilang sekte. Sembahyang itu berbeda-beda. Jadi ada yang namanya Mahayana. Mahayana itu kita sembahyangnya pakai bahasa Chinese gitu ya, Mandarin gitu. Jadi yang Mahayana itu pakai Mandarin. Terus nanti ada Theravada Budayana itu pakai bahasa Pali dan Sanskerta gitu. Jadi
memang menyesuaikan juga, menyesuaikan keadaannya, mau pakai bahasanya apa. Ada juga yang menggunakan, sebenarnya juga menggunakan bahasa Indonesia gitu, dan lagu-lagunya. Cuman kalau untuk sekolah minggu biasanya memang lebih ke bahasa Indonesia sih, pemuda dan anak-anak sekolah minggunya itu bahasa Indonesia, lagu-lagunya lebih banyak gitu. Cuman kadang-kadang kita selipkan untuk diajari untuk lagu-lagu Mandarin gitu. Ada lagi? Boleh? Baik, Mbak. Terima kasih buat jawabannya. Wih, keren ya. Oke, Kak Kristina masih penasaran nggak nih? Kira-kira masih ada yang mau ditanya lagi nggak? Gitu. Cukup ya, Kak? Oke, kita lanjut lagi. Siapa nih, Kak? Kira-kira yang mau nanya? Kali Kak, ini izin mungkin. bertanya. Kak Oke, wah, Lani. tepat sasaran ya, Kak? Oke, Izin mau nanya bertanya. apa nih, Kak? Itu kan kalau vihara di sana itu kan dikatakan untuk agama Buddha, namun ada kegiatan Imleknya yang mana itu merupakan milik Tionghoa gitu, atau milik agama Tionghoa. Apakah itu boleh gitu? Karena kan di sana untuk agama Buddha gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh teman-teman. Jadi karena memang kebanyakan juga yang merayakan wihara-wihara yang melaksanakan Imlek atau melakukan Imlek memang yang notabene memang wihara tersebut kebanyakan umatnya itu dari tradisi Tionghoa, karena memang kepercayaan mereka dan ajaran yang ada di agama kami itu hampir sama gitu loh. Kayak mereka mempercaya adanya karma, tumimba lahir. Tumimba lahir itu kelahiran kembali. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, ada namanya di kami itu ada kelahiran kembali, reinkarnasi. Nah itu, jadi memang berkaitan, beriringan antara budaya dan memang budaya dan agama. Jadi boleh, bahkan ketika di wihara-wihara yang ada mayoritasnya itu sukunya Tionghoa, pasti akan merayakan perayaan-perayaan yang memang ada di kepercayaan Tionghoa, dan ya sudah satu jalan gitu, berjalan beriringan gitu. Kalau di wihara di Bandar Lampung di Teluk Betung itu kan ada wihara yang kita lagi bahas, ada Tai Himbyo, ada wihara Amurwa Bumi yang di dekat Chandra Teluk, yang rumahnya di Teluk itu, ada juga wihara Bodhisatwa yang wihara besar-besar ini. Terus yang paling besar yang ada juga sekolah tingginya, kami ada sekolah tinggi ilmu agama Buddha namanya, itu juga ada wiharanya besar. Itu kan memang karena memang berada di kota dan mayoritas umatnya itu kan sukunya Tionghoa. Jadi ya perayaan-perayaannya mengikuti tradisi yang memang mereka percayai gitu loh. Seperti ada perayaan Imlek, ada kalau yang Cap It Cap Go itu bulan gelap bulan terang. Terus ada lagi apa ya, banyaklah tradisi agama yang tradisi Tionghoa yang memang beriringan dengan agama kami gitu. Jadi ketika ada perayaan ya silahkan dirayakan di wihara kita, karena memang ya tujuannya sama gitu. Jadi ya sudah, ketika ada juga tradisi namanya ulambana kalau di Tionghoa itu untuk mengirim jasa, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, itu juga diadakannya di wihara. Jadi nanti kita akan buatkan altar, namanya altar mendiang, altar leluhur. Jadi nanti ada fotonya, terus nanti ada kita persembahkan makanan-makanan, nanti kita akan berdoa bersama-sama di wihara, itu namanya ulambana, atau kita mengirim doa untuk saudara-saudara yang sudah meninggal begitu. Begitupun di kami yang wihara kami yang suku Jawa gitu. Ketika di Jawa itu mungkin ada tradisinya satu suro. Satu suro itu kan sama aja sama tahun baru Imlek ya. Kalau ini tahun baru Imlek, kalau di kami di Jawa itu ada namanya satu suro, itu bergantian tahun, satu suro gitu ya. Itu juga kami di wihara yang mayoritas sukunya Jawa akan melaksanakan tradisi tersebut, akan kirim doa leluhur, terus kami ada kenduri, itu juga diadakannya di wihara gitu. Jadi memang tradisi agama kami mengikuti apapun suku yang kalian ada di situ, ya disitulah yang akan dijunjung gitu, ibaratnya begitu. Di mana bumi dipijak, disitulah
gimana? Saya lupa. Itu di mana bumi dipijak, di situ peraturan Langit dijunjung. Oh, di mana langit dijunjung? Iya, saya lupa gitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi begitu. Jadi boleh perayaan Imlek diadakan di wihara gitu, atau karena memang ya sesuai tradisinya itu tadi gitu. Apa yang mayoritas masyarakat umat tersebut ada di sekitar wihara begitu. Ada lagi? Baik, Kak. Saya mau tanya lagi mengenai Boleh? yang altar. Tadi kan dikatakan ada 11 altar. Nah, itu altarnya itu dibedakan berdasarkan apa yang disembah atau bagaimana ya, Kak? Iya. Jadi ada 11 altar itu dipisahkan. Jadi nanti altar yang paling pertama, nomor 1 itu altar guru besar kami, yaitu Siddhartha Gautama, Buddha. Bisa dibilang Tuhannya kami gitu, Buddha. Sebenarnya di sini saya ingin meluruskan ya teman-teman. Jadi kita tuh tidak menyembah, tapi altar dan rupang itu hanya sebagai simbolis. Jadi ketika ada apa rupang di situ, patung di situ, Dewi Kuan Im. Oh, kita ini yang ada di depan kita, oh ini Dewi Kuan Im loh. Dewi Kuan Im ini sifatnya welas asih. Kita tuh harus mencontoh beliau gitu. Begitupun dengan altar Siddhartha atau Buddha Gautama. Buddha Gautama ini rela loh meninggalkan harta benda, kekayaan, kehidupan duniawi demi mencari obat. Mencari obat itu apa ya? Obat itu obat apa sih? Obat untuk kami, bagaimana kami bisa terbebas dari sengsara gitu loh, terbebas dari kemelekatan gitu ya. Itu yang harus kita, jadi kita sembah gitu, bukan disembah, apa ya, sebagai pencerminan gitu loh, gitu. Jadi objek, hanya sebagai objek, jadi bukan, kami tidak menyembah, jadi hanya sebagai objek. Oh, altar tersebut ada Dewi Kuan Im, ada Buddha Gautama, nanti ada dewa bumi. Kenapa sih kok dewa bumi? Terus itulah yang dewa bumi itu kan apa ya? Dewa bumi itu yang welas asih dengan kita di bumi ini, ada tanaman, ada makanan, itu karena berkat Dewa Bumi. Jadi kita berterima kasih kepada Dewa Bumi, berterima kasih kepada Dewi Kuan Im karena welas asihnya. Kita harus mencontoh, kita sebagai manusia kita harus mencontoh welas asihnya dari beliau. Terus kita juga mencontoh dari Buddha Gautama bahwa beliau mengajarkan hal-hal yang baik gitu kepada kita sebagai murid-muridnya dan umatnya begitu. Jadi dibedakan berdasarkan yang di bawah itu berdasarkan siapa sosok yang ada di rupang tersebut. Jadi ada 11, yang satu itu Buddha Gautama karena memang guru kami Buddha Gautama, yang 10 itu ada beberapa dewa gitu. Ada dewa atau Dewi Kuan Im, ada dewa bumi, dewa langit begitu. Dewa rezeki gitu. Jadi dibedakan begitu. Baik, Kak. Terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Silakan, ada lagi. Oke, ada lagi nggak nih buat kakak-kakak yang mau bertanya? Kak Selvina mungkin? Atau Kak Ratna? Halo, Kak Selvina, Kak Ratna. Halo, Kak. Oke, Kak Ratna, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih dari penjelasan Kak Kristina tadi? Belum ada, Kak. Oke, mungkin kayaknya Ratna sama Salsa kayaknya lagi ada kegiatan yang di sekolah, di kampus kayaknya. Yang izin tadi di grup. Oke, atau kalau izin bertanya. Oh iya, boleh Kak Juni. Kan tadi katanya ada tradisi melepas burung ya, Kak. Itu apa ada sejarahnya sendiri? Kenapa kok pas bisa burung, bukan hewan yang lain gitu, Kak? Makasih. Oke. Saya jawab ya. Jadi
sebenarnya bukan cuman burung yang kami lepas, jadi hewan apapun yang kira-kira memang perlu untuk memang bebas lepas, memang hidupnya di alam liar gitu. Karena kenapa diwihara itu hanya burung ya? Karena memang yang memungkinkan untuk dilepas di tempat itu ya burung. Ketika kami di desa-desa itu kan banyak sungai, banyak kali-kali atau sebagainya gitu. Itu kami melepasnya juga ada ikan gitu, ada burung juga kami melepas gitu. Jadi nggak harus hewan tertentu gitu. Jadi apapun yang bisa memang hidupnya di alam liar juga kami lepas gitu. Mungkin jadi gini, ketika kita kalau di wihara saya ya gitu, kita ada function. Biasanya kami melakukan function itu sebenarnya boleh setiap hari, cuman ada satu perayaan yang memang khusus biasanya untuk melepas, itu namanya Hari Cinta Kasih Meta, namanya Hari Meta. Itu setiap tahun baru Masehi ya, 1 Januari itu kami merayakan namanya Hari Meta atau Hari Cinta Kasih. Meta itu artinya cinta kasih. Itu biasanya kami function melepas hewan itu. Boleh hewan, ikan boleh, burung boleh, bahkan kalau yang ada ular gitu, kira-kira kita menemukan nih, biasanya kan ada ular piton gitu ya, atau ular sanca atau apa yang memang hidupnya di hutan, terus tiba-tiba dia masuk ke desa atau bagaimana, kita lepaskan kembali ke hutan gitu. Jadi nggak harus burung, jadi memang apa ya, nggak ada spesifik harus hewan apa sih, memang ya sebisanya kita, dan memang ada peraturannya sendiri, ada beberapa ketentuan gitu. Ketika memang itu hewan yang harus kita beli dari orang, karena kan kebanyakan hewan-hewan itu dijual ya, kita tahu di pasar-pasar itu banyak hewan-hewan yang harusnya yang bukan hewan peliharaan ya, yang bukan hewan peliharaan itu ditangkap, dimasukin ke kandang yang memang seharusnya bukan tempat tinggal mereka, itu kita beli. Dan syaratnya ketika kita membeli hewan-hewan tersebut, kita tidak boleh menawar. Kita tidak boleh tawar. Jadi ketika kita ke pasar, kita tujuannya kita mau beli hewan ini untuk kita lepaskan. Jadi ya sudah, jangan ditawar gitu loh. Jadi kita ke pasar beli satu burung berapa? 10.000. Ya sudah, 10.000 lah, itulah yang harus kita bayarkan kepada pedagang, dan lalu kita akan lepas gitu. Jadi tidak ada boleh tawar menawar ketika membeli hewan yang akan kita lepaskan atau kita functionkan gitu. Sudah, ada lagi? Dan Sudah, itu terima kasih. Emang burungnya, tapi kenapa kebanyakan burung gereja ya, Christina? Kurang tahu juga sih ya Pak, kenapa burung gereja gitu. Karena mungkin karena yang lebih murah ya? Iya, kebanyakan juga memang yang ada itu memang burung gereja. Biasanya kalau kami itu burung-burung ya, karena kalau di kampung itu kan banyak yang pada punya burung-burung hutan gitu ya Pak. Burung apa ya namanya? Saya kurang paham, adalah pokoknya itu juga kami beli dari orang-orang yang memang dapat dari hutan gitu, terus mereka pelihara. Kalau memang kita akan tanya, boleh nggak burung itu kita beli untuk kita lepaskan? Boleh gitu. Ketika sudah boleh, ya sudah, kita juga tidak boleh menawar itu tadi gitu. Jadi ya sudah, kita beli. Memang niat kita untuk melepaskan si makhluk hidup itu kembali lagi ke asalnya, ke kehidupannya yang sesungguhnya gitu. Kalau kenapa burung gereja, memang kebanyakan juga memang burung gereja karena mungkin untuk pedagang-pedagang itu mudah dicarinya gitu. Sudah cukup tadi yang tanya siapa ya? Ada ya lagi yang ingin ditanyakan? Kurang puas mungkin? Ada lagi? Oke, ada lagi. Oke, Kak Juni udah. Atau Kak Launda mau nanya, boleh Kak? Sepertinya belum, Kak. Oke. Nah, Pak Dewi boleh nanya ya Kak Christina ya? Boleh. Selagi saya bisa jawab, saya boleh. Nih,
kan Pak Dewi sering nih kayak nonton-nonton film India gitu yang membawa tentang agama Buddha. Nah, di sana kan sering banget kayak misalnya digambarkan di film itu kalau ibadahnya itu setiap pagi gitu. Terus ada juga kalau di film-film India yang dia datang langsung ke tempat untuk ngidupin membunyikan lonceng seperti itu. Nah, pertanyaan yang bikin saya bingung adalah kan kalau di agama Islam kita sholat itu ada wajib gitu, ada 5 waktu dalam satu hari. Nah, kalau di agama Buddha sendiri ada nggak sih Kak yang seperti itu, atau ada waktu-waktunya juga nggak dalam satu hari itu wajib tuh di setiap jam berapa gitu, dan namanya apa ibadahnya di setiap jam itu? Oke, ya jadi kebaktian atau sembahyang di agama kami itu sebenarnya ada 2, ada pagi dan sore. Itu pagi ya ke puja bakti pagi, itu nanti ada kita ada sembahyang namanya sembahyang matahari terbit, dan sore sembahyang sore, puja bakti sore itu matahari tenggelam gitu. Jadi nanti ada parita-parita yang khusus dibacakan gitu. Pagi dan sore itu yang wajib gitu ya. Kebanyakan sebenarnya kebaktian di kami itu tidak bisa dibilang wajib, cuman memang sudah apa ya? Karena gimana ya menjelaskannya? Kita itu tidak wajib, tapi kembali lagi ke diri kita. Kalau kami itu kan diperhitungannya dengan karma baik dan karma buruk. Ketika kamu ingin mendapatkan karma baik, karena semua perbuatan, ucapan, pikiran, ucapan, perbuatan itu kan semua tergantung dari kita, apa perbuatan kita gitu. Jadi kalau dari kami itu semua, bahkan yang baru kita pikirkan itu sudah menjadi perhitungan karma untuk kita sendiri. Apapun yang kamu tanam itu akan yang kamu tuai gitu. Semakin banyak kita sembahyang, kita menanamkan kebajikan, itu pun yang akan kamu tuai kemudian, entah itu di kehidupan yang akan datang atau bahkan di kehidupan yang sekarang gitu. Dengan kita puja bakti, oh jadi tuh muka kita bersinar, itu pasti akan ada. Kenapa sih muka kita bersinar? Ya karena kita sering baca parita, kita sering datang ke wihara gitu. Jadi aura kita akan berbeda gitu. Jadi tidak wajib gitu, tidak nanti begitu kamu tidak sembahyang kamu berdosa, itu tidak, tapi itu kembali ke diri kamu. Kamu ini dihidup di sini. Jadi kalau kami terlahir sebagai manusia itu adalah sesuatu hal yang sangat susah didapatkan. Jadi keberuntungan sangat luar biasa ketika kita terlahir sebagai manusia. Jadi ketika kita sudah terlahir sebagai manusia, apa sih yang harus kita lakukan gitu ketika sudah kita terlahir sebagai manusia? Ya kita harus banyak perbuatan baik, kita harus banyak melakukan kebajikan supaya di kehidupan yang akan datang kamu akan terlahir lagi sebagai manusia, atau kamu akan terlahir lagi sebagai ke tingkatan yang lebih tinggi gitu loh gitu. Jadi itu kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Akan kebaktian itu kita wajib atau tidak, karena itu kembali ke diri kita sendiri gitu. Jadi tadi cuman kebanyakan memang ada di pagi sore. Di pagi itu biasanya jam 6, pokoknya sebelum matahari terbit jam 6 atau setengah 6 sampai sore jam 6 atau setengah 7, jam 7 gitu, kebanyakan jam 7 gitu kebaktian sore gitu. Terima kasih Kak Kristina. Satu lagi nih Kak, saya mau nanya nih. Nah, kalau di Buddha sendiri ada nggak sih Kak makanan-makanan larangan gitu yang nggak boleh dimakan dan yang boleh dimakan gitu, dan yang boleh dimakan tapi mengurangi apa ya, kalau di Islam tuh mengurangi pahala gitu misalnya. Ya. Ada nggak Kak? Jadi di agama kami itu saya kan umat biasa nih gitu. Jadi saya ini memiliki 5 aturan. 5 aturan itu yang biasa kami sebut sebagai Pancasila Buddhis. Itu ada 5. Itu yang pertama, dilarang membunuh. Jadi kami bertekad untuk menghindari perbuatan yang berakibat hilangnya
hilangnya nyawa seseorang atau hewan atau apapun, menghilangkan nyawa seseorang gitu. Terus yang kedua ada tidak boleh berbohong, kami juga menghindari berkata kasar, itu berbohong, dusta segala macam itu, terus dilarang mencuri gitu. Kami juga mempunyai larangan itu. Terus kami juga dilarang minum minuman yang mengakibatkan hilangnya kesadaran atau memabukkan. Terus berbuat asusila itu juga. Jadi ada 5 aturan perumah tangga yang harus kita jalankan gitu. Nanti ketika ada tingkatan lagi, nanti ada setelah Pancasila itu ada Tisarana, itu bagi upasaka upasika. Upasaka upasika itu seperti romo, aktivis-aktivis yang ada di wihara lah begitu. Itu di bawahnya Romo Pandita itu ada Tisarana, upasaka upasika itu ada 8 sila. Nanti naik lagi ada Pandita 10 sila. Nah, setelah dari Pandita ini ada Samanera Samaneri. Nah, Samanera maaf ya suaranya bising karena deket jalan rumahnya. Itu nanti tingkat lagi ada Samanera Samaneri, ada Bikuni, Biku Bikuni. Itu kalau sudah naik dari Pandita naik lagi ke Samanera Samaneri, Biku Bikuni, itu sudah masuk ke Sangha atau umat yang sudah melepaskan, bukan perumah tangga lagi. Itu aturannya lebih banyak. Jadi kalau Biku Bikuni itu ada sekitar 200-an peraturan yang harus dijalankan. Samaneri itu ada 100 sekian gitu, saya lupa. Itu ada aturannya gitu. Jadi bagi kami perumah tangga itu ada 5 aturan yang harus kita jalankan. Jadi kita harus bertekad berupaya melatih diri menghindari dari 5 peraturan itu gitu. Yang paling penting ya itu tadi dilarang membunuh. Jadi kita itu sebenarnya ada peraturan yang kita itu nggak boleh menyakiti makhluk hidup gitu. Itu makanya kenapa ketika mungkin teman-teman sering kalau lihat ada acara-acara Buddhis atau yang pidato atau apa, di akhirnya selalu mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sugitata. Itu identik sekali dengan kami. Itu Sabe Sata Bawantu Sugitata. Itu artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kita apapun keadaan kita, siapapun kita harus mendoakan semua makhluk karena kita semua ingin berbahagia gitu. Jadi kita memang diajarkan untuk selalu cinta kasih, metta gitu. Jadi kita selalu mendoakan itu. Jadi doa wajib yang harus selalu kita ucapkan yaitu Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi semua makhluk hidup berbahagia itu bukan cuman kita tuh tidak hanya mendoakan teman kita, keluarga, ayah, ibu, saudara, sahabat gitu, tapi bahkan musuh kita, terus orang yang tidak menyukai kita harus doakan dengan kita dengan kalimat yang sederhana, Sabe Sata Bawantu Sugitata, tapi singkat tapi maknanya sangat dalam gitu. Jadi Sabe Sata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia gitu. Itu yang ada di kami gitu. Kalau makanannya itu tadi yang paling penting ketika kita dilarang membunuh berarti kan secara tidak langsung kita tidak boleh memakan yang mengandung unsur nyawa gitu, yang menghilangkan nyawa gitu. Memang berat gitu ya, berat. Jadi ada toleransinya. Jadi ada beberapa sekte, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa sebenarnya diperbolehkan makan daging, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama itu kita tidak melihat proses pembunuhan hewan tersebut, kita tidak mendengar proses dari hewan tersebut dihilangkan nyawanya, dan kita tidak tahu bahwa hewan tersebut itu dihilangkan nyawanya itu untuk kita. Itu boleh gitu. Ada beberapa yang meyakini itu, dan ada juga yang memang ya sudah, kita tuh memang dilarang, kita berusaha untuk tidak makan makanan yang bernyawa, ya sudah, jadi bervegetarian atau tidak makan semua unsur yang ada pada hewan, atau
semua yang bernyawa gitu, hewan khususnya gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman ada teman-teman yang dengar vegetarian, teman-teman yang vegetarian itu kan tidak makan daging, tidak apapun produk dari hewan gitu. Jadi ada tidak makan telur dan susu juga ada. Jadi vegetarian pun ada kelas-kelasnya gitu. Tergantung teman-teman semua mau ikut yang mana. Ya, menarik sekali ya. Tadi dari kita membahas masalah vihara, habis itu kita bahas masalah kehidupan toleransi di sana, terus juga kita membahas adat istiadat maupun kebiasaan dari vihara itu seperti apa dan bagaimana sih kondisi keadaan toleransi beragama di lingkungan sekitar vihara. Ya, ini menarik banget sebenarnya ya, tapi waktu karena terbatas, jadi kayaknya, aduh kurang banget gitu. Enakan langsung kita main kemana, ke viharanya ya, biar bisa foto-foto selfie gitu kan. Iya, boleh datang. Ya, next time mungkin bisa kita ke sana ya. Nah, teman-teman semua, masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Yang baru-baru hadir nih, habis ada kegiatan, kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Nah, karena ada berkaitan dengan tugas ya teman-teman semua. Jadi di Sepada kan sudah ada tugasnya ya, ada beberapa item pertanyaan yang harus kalian jawab dengan menggunakan laporan ya. Jadi ada bentuknya sistematikanya terserah kalian mau tulis seperti apa. Yang pasti bagaimana caranya kalian bisa menjawab. Sepertinya yang dijawab oleh Mbak Christina tadi semuanya udah ada tuh jawabannya gitu ya, dari apa yang sudah dijabarkan beberapa materi terkait dengan sejarah, kenapa arsitekturnya kok bagus, bentuknya seperti naga, itu kan semuanya ada ada dijelaskan dari sama Mbak Christina. Terus bagaimana sih kehidupan toleransi di sana juga dibahas juga sama Mbak Christina. Nanti teman-teman semua boleh mengerjakan tugas assessment-nya itu kurang lebih sampai tanggal 5. Ya, saya kasih waktu sampai tanggal 5 biar nggak numpuk banyak ya. Dan karena Sepada ini kan sering ngambek ya. Ngambeknya sering banget gitu. Apalagi kalau udah weekend. Jadi ngambeknya nggak ketolongan kalau Sabtu Minggu itu ya. Karena seluruh Indonesia ngakses semua gitu ya. Jadi mau nggak mau kerjakanlah mungkin maybe malam ya atau sekitar jam 10-an sudah, atau diketik dulu nanti Anda tinggal sign in dan Anda tinggal pindahkan ke tugas segmen yang sudah saya siapkan. Tadi saya sudah ngecek sih ada baru yang absen baru 4 orang. Ya, nanti dicoba lagi ya, walaupun Sepadanya gimana pun tadi dicoba lagi. Oke, saya sangat menarik sekali untuk hari ini kebinekaan kita yang pertama. Ya, jadi saya sangat senang banget ya teman-teman semua, apresiasi banget. Terima kasih Mbak Christina atas waktunya dan kesempatannya untuk berbagi tentang kunjungan kita ke Vihara Taibinho. Ya, jadi saya kayak kerasa kayak pergi ke negeri Cina gitu ya. Ya, jadi enak banget gitu ya. Sebenarnya kalau kita pakai luring, wow, kita bakal ke vihara sambil makan durian kali ya. Kalau suka durian. Oke, ya nanti ini salah satu tujuan kita kenapa di modul Nusantara itu perlu mengangkat etnis-etnis ataupun ras-ras yang memang beraneka ragam di lingkungan sekitar kampus kita. Jadi kebetulan kami kalau di Lampung itu komunitas di Vihara Taibihon itu adalah daerah yang mayoritas Tionghoa ya. Jadi banyak di situ memang tempat daerah yang semua mayoritasnya adalah Tionghoa. Jadi sengaja kami angkat ke sana. Kalau misalkan luring teman-teman semua boleh lihat. Jadi jangan heran nanti di daerah sana itu rata-rata matanya sipit-sipit semua gitu dan pengusaha dan punya tokoh semua. Ya, karena di sana memang sektornya sektor pengusaha. Dan satu lagi di dekat vihara itu ada namanya pusat oleh-oleh dan pusat aneka makanan kuliner Chinese ya, halal semua tapi tidak ada non halal, jarang saya temukan di sana ya. Jadi enak, jadi kita kalau mau makan juga enak di sana, jadi bebas sebenarnya dan mereka menyesuaikan dengan etnis-etnis yang memang ada di sana. Terus juga di sana dekat juga dengan pegudangan lelang ikan. Jadi kalau kita mau beli ikan yang segar-segar di sana juga dekat dengan vihara. Jadi kalau main ke vihara itu sebenarnya skupnya banyak gitu ya, mau lari kemana aja bisa gitu ya Mbak Christina ya, enak ya. Jadi Ya, mau beli keripik pisang bisa, mau beli ikan segar boleh ya.
Ya, apalagi kalau kita hobinya masak ya, seneng banget beli aneka makanan laut yang sangat segar-segar dan fresh-fresh di sana. Ya, oke, itu kebinekaan kita yang pertama. Saya kembalikan kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Dedi dan mungkin bisa teman-teman dan kakak-kakak semua catat supaya sebelum lupa nih nanti untuk ngisi logbook dan menjawab pertanyaan di tugas. Nah, untuk kakak-kakak semua juga, saya mengingatkan jangan lupa untuk absen. Seperti kata Kak Dedi tadi, baru ada 4 orang yang absen, jadi jangan lupa sampai untuk absen hari ini. Sayang banget kalau sudah mengikuti dari pagi tadi kita sudah Zoom bareng, ternyata kakak-kakak lupa absen, kan sayang banget tuh kan. Nah, jangan lupa juga untuk screenshot, karena di tugasnya tadi saya lihat juga ada bukti screenshot-annya gitu, untuk menguploadkan bukti screenshot. Jadi kakak-kakak jangan lupa untuk screenshot gitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya Kak Dedi ya, pertemuan kita kali ini. Wah, sangat singkat sekali. Sebenarnya masih pengen lama-lama nih sama Ya, kakak-kakak. besok kita ketemu lagi kok, Kak. Kalau besok kita kan ketemu lagi di kebinekaan kedua kita. Besok kita bahas tentang kulineri. Besok kita bahas tentang seruit khas Lampung ya. Sebenarnya kalau luring saya akan ajak ke restonya langsung karena masih daring. Ya, lihat gambar dan lihat video dulu lah ya. Nanti saya ajak kapan-kapan kalau kalian sudah di Lampung. Ya, jadi kita akan bahas besok jam 11 ya, jam 11 siang. Tentang seruit Lampung ya, atau mau dimajukan juga oke, jam 10 juga saya nggak masalah, tapi lihat tadi pematerinya ya. Kelompok 1 kan sudah jalan hari ini tentang seruit Lampung. Jadi nanti kita akan bahas besok kenapa sih Lampung itu punya seruit dan kenapa dikatakan seruit dan apa sih nikmatnya sambalnya Lampung. Nah, kalau di tempatnya Jogja kan ada namanya sambal spesial. Banyak banget sambalnya. Kalau di Lampung cuma ada satu, yaitu sambal seruit ya. Jadi besok kita akan ketemu di di kelas kebinekaan 2 ya. Nanti setelah kelas kebinekaan 2 ada tugas lagi, jadi nanti benar-benar dilihat lagi sepadanya, dibaca. Jadi kalian pada saat nanti kalian di kelas, kalian bisa tanyakan apa yang sesuai dengan tugas asesmen kalian masing-masing, asesmen kalian ya. Terus juga Bapak minta kerjasamanya pada saat pengisian absensi, itu kan absensi sampai jam 4 Bapak buka ya, jam 4 sore. Tolong jangan lengah ya, karena nanti mempengaruhi performance kalian. Dan kasihan, satu jelek berdampak kepada teman-teman yang lainnya. Ya, nanti nggak cair-cair kaliannya, ya kasihan gitu ya. Terus juga assessment-nya dikerjakan, jangan sampai assessment itu lewat dari jadwal yang sudah ditentukan. Jadi tanggal 5 terakhir kalian harus kerjakan, untuk yang besok tanggal 7. Jadi saya kasih jarak waktu untuk mengerjakannya, jadi enak lah. Oke, itu ya. Terima kasih semuanya. Semoga ini membuka paradigma kita bahwa kita itu di Indonesia itu hidup saling berdampingan, semua punya ras, keagamaan, dan adat istiadat yang berbeda ya. Suku boleh beda, agama boleh beda, tapi hati kita tetap satu, NKRI Indonesia. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi semuanya tetap harus semangat ya, karena yakin bahwa setiap kepercayaan itu adalah titipan dari Tuhan untuk kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Oke, itu dari Bapak. Thank you so much atas waktunya. Untuk lain waktu besok kalau bisa dibuka on cam-nya, jadi lebih enak untuk berbicara. Saya masih nggak apa-apa bagi teman-teman yang masih ada activity. Saya masih memaklumi ya. Jadi it's okay. Tapi next time kita akan ketemu secara langsung ya. Jadi kalau teman-teman, jadi yang nggak ikut siapa? Dede doang ya di sini ya. Monik ikut nggak sih? Yang lain siap semua berangkat kan? Yang di sini? Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Siap. Sudah pada prepare bagasi berapa, apa yang mau dibawa ya, dipreparekan. Ya, nanti kayaknya kalau nggak salah di kelompok Bapak itu ada satu si Dede dong, nggak bisa berangkat deh kayaknya. Tapi nggak tahu Monik ini berangkat nggak ya? Saya nggak tahu. Monik, halo Monik. Iya, Pak. Monik berangkat ya? Insya Allah, Pak. Oh, Iya, insya Allah. Siap. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Ya, berarti ini grup saya ini kebanyakan perempuan ini ya.
Jadi lakinya kayaknya nggak ada karena lakinya cuma satu si Dede, satu lagi ada kayak cowok tapi nggak tahu nggak muncul saya bilang. Ya nggak apa-apa, perempuan solid lah pokoknya. Oke itu dari Bapak, silakan ditutup Mbak Dewi. Oke, nah terima kasih banyak untuk kakak-kakak semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu happy, dan juga jangan lupa makan, terus juga selalu jaga kesehatannya sampai untuk menuju keberangkatan nanti. Dan untuk selama nanti di sini juga, kakak-kakak juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk besok nih. Besok kita akan ketemu lagi di jam 11 atau mungkin nanti jamnya bisa maju lagi gitu. Jadi semua informasi nanti akan ada pada grup gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Christina Damayanti yang sudah mengisi materi hari ini. Luar biasa hari ini, satu ilmu lagi bertambah untuk kami semua. Jadi terima kasih Kak, dan terima kasih kepada Kak Dedi. Terima kasih juga untuk kakak-kakak semua. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ingat ya, Tabi pun. Terima kasih. Ya ampun, terima kasih Pak Dedi, terima kasih semuanya. Baik, wassalamualaikum. Monggo, terima kasih. Izin live ya. Ya boleh Kris. Makasih Kris.